Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan membahas bab fungsi transenden untuk submateri fungsi inverse trigonometri. Nah, di sini kita akan membahas mengenai turunan fungsi trigonometri balikan atau fungsi inverse trigonometri. Di sini terdapat 6 fungsi dasar trigonometri dalam bentuk balikan atau fungsi inverse-nya. Di video kali ini kita akan membahas mengenai bentuk sin inverse X, cos inverse X, dan tan inverse X. Nah, yang pertama kita akan membuktikan untuk bentuk yang pertama yaitu sin inverse X. Nah, di sini Y sama dengan sin inverse X. Di mana Y sama dengan sin inverse X-nya ini dapat kita tuliskan menjadi Y arcus sin X. Nah, jadi penulisan fungsi inverse atau fungsi balikan dapat menggunakan bentuk seperti ini dan menggunakan bentuk arcus. Langkah selanjutnya yaitu kita membuat fungsi balikan ini menjadi seperti ini. X sama dengan sin Y. Nah, bentuk ini konsep dasarnya seperti ini. Misalkan kita ingin mencari bentuk sin inverse dari 1/2. Yang dimana sin inverse 1/2 ini sama dengan Y. Nah, selanjutnya cara kita mendapatkan berapa nilai dari sin inverse 1/2 ini, kita membuat sin Y sama dengan 1/2. Nah, jadi artinya sudut berapa dalam sin yang dapat menghasilkan 1/2, di mana Y-nya ini merupakan sudut. Jadi yang memenuhi yaitu untuk menjadi Y dalam fungsi trigonometri dalam sin yang menghasilkan 1/2 yaitu Y sama dengan 30 derajat. Nah, ini merupakan konsep dasar dari X sama dengan sin Y. Selanjutnya, setelah kita membentuk X sama dengan sin Y, kita melakukan turunan kepada kedua ruas. Nah, turunan dari X yaitu 1 dan turunan dari sin yaitu cos Y. Tapi ingat di sini terdapat 2 variabel. Jadi untuk menandakan kita menurunkan juga variabel Y, kita menambahkan bentuk dy per dx di sini. dy per dx. Nah, selanjutnya kita akan menurunkan fungsi Y terhadap variabel X. Jadi kita mengubah bentuknya di sini menjadi dy per dx sama dengan 1 per cos Y. Nah, di sini kita masih menggunakan variabel Y pada cos Y-nya. Di sini juga kita harus mencari berapa nilai dari cos Y. Nah, untuk mencari nilai dari cos Y ini, kita mempunyai permisalan di awal, yaitu X sama dengan sin Y. Nah, bentuk ini dapat kita bawa ke bentuk trigonometri segitiga. Jadi, di sini kita buat, nah, fungsi segitiga. Ingat kembali bahwa bentuk sin sama dengan sin X sama dengan bentuk depan per miring sudut, cos itu cos X sama dengan samping per miring, tan itu
depan per samping. Nah, di sini kita punya sin Y sama dengan X, yang artinya X per 1, karena 1 tidak usah dituliskan. Jadi, kita gunakan variabel Y, yang dimana Y itu adalah sin inverse X. Nah, jadi bentuk sin sama dengan depan per miring. Jadi, depan sudut Y berarti X, ini dong sudut Y 1. Jadi untuk mencari bentuk sampingnya kita menggunakan dalil Pitagoras. Yang di sini sama dengan akar 1 dikurang X kuadrat. Nah, selanjutnya di sini kita mencari cos Y. Nah, cos Y. Cos Y itu sama dengan samping per miring. Berarti akar 1 dikurang X kuadrat per 1. Jadi cos Y sama dengan akar 1 dikurang X kuadrat. Nah, kita kasih masuk di sini. Jadi dy per dx sama dengan 1 per akar. dy per dx sama dengan 1 per akar 1 dikurang X kuadrat. Nah, atau dapat juga penulisan dari trigonometri ini menjadi seperti ini. Jadi untuk sin inverse Y ini, yang dimana Y-nya adalah sin inverse. Mohon maaf, di sini maksudnya seperti ini. Yang pertama, jadi sin Y untuk yang segitiga ini, sin Y atau sin dalam kurung Y-nya adalah sin inverse X. Sin inverse X. Ini sama dengan, kalau kita lihat di bentuk segitiganya, sin yaitu depan per miring. Jadi sama dengan X. Yang kedua, cos Y. Nah, Y-nya itu ingat kita gunakan sin inverse X. Jadi cos sin inverse X. Cos samping per miring. Samping per miring. Berarti sama dengan akar 1 dikurang X kuadrat per 1. Ini berarti akar 1 dikurang X kuadrat. Selanjutnya bentuk yang ketiga, tan. Tan Y, atau dapat ditulis tan sin inverse X. Tan itu depan per samping. Depan per samping. Jadi X per akar 1 dikurang X kuadrat. Nah, jadi ini merupakan 3 fungsi dasar trigonometri untuk bentuk balikan dari sin inverse X. Jadi hasil dari Y sama dengan sin inverse X yaitu 1 per akar 1 dikurang X kuadrat. Hasil dari turunannya. Selanjutnya, kita akan membuktikan bentuk yang kedua dari fungsi dasar trigonometri untuk bentuk balikannya atau inversnya. Yang kedua yaitu Y sama dengan
cos inverse X. Nah, sama bentuknya kita ubah menjadi Y sama dengan arcus cos X, dimana kita ubah menjadi X sama dengan cos Y. Nah, X sama dengan cos Y. Di sini kita turunkan, yaitu turunannya X1, turunan dari cos yaitu min sin Y dy per dx. Nah, jadi dy per dx sama dengan minus 1 per sin Y. Nah, kita menggunakan bantuan segitiga. Segitiga di sini. Di sini kita gunakan variabel Y, yang dimana Y-nya adalah cos inverse X. Nah, cos Y sama dengan X, berarti cos itu samping per miring. Samping per miring. Nah, jadi untuk depannya sama dengan akar 1 akar 1 dikurang X kuadrat. Nah, selanjutnya kita memerlukan sin, berarti sin depan per miring. Jadi depannya akar 1 dikurang X kuadrat, miringnya 1. Jadi sin Y sama dengan akar 1 dikurang X kuadrat. Di sini dy per dx sama dengan minus 1 per akar 1 dikurang X kuadrat. Jadi turunan dari cos inverse X sama dengan minus 1 per akar 1 dikurang X kuadrat. Nah, sedikit catatan tambahan untuk segitiganya ini. Jadi untuk yang pertama, sin cos inverse X. Nah, sin berarti depan per miring. Jadi sama dengan, atau ini juga dapat ditulis sin Y, dimana Y-nya adalah cos inverse X. Berarti hasilnya sini akar 1 dikurang X kuadrat. Untuk yang kedua, cos inverse X atau cos Y. Nah, cos berarti cos samping per miring, berarti X per 1. Di sini sama dengan X. Selanjutnya, bentuk yang ketiga, yaitu tan cos inverse X sama dengan tan Y. Tan berarti depan
per samping. Jadi di sini tan depan per samping. Akar 1 dikurang X kuadrat per X. Selanjutnya kita ke bentuk ketiga, yaitu tan inverse X. Y sama dengan tan inverse X. Nah, ini kita bawa ke bentuk Y sama dengan arcus tan X, di mana X sama dengan tan Y. Tan Y. Nah, selanjutnya kita turunkan. Turunan dari X yaitu 1, turunan dari tan Y yaitu secant kuadrat Y dy per dx. Nah, bentuk secant X sama dengan 1 per cos X. Jadi kita dapat ubah di sini, jadi dy per dx sama dengan 1 per secant kuadrat Y, dimana ini kita ubah jadi 1. Berarti kalau secant kuadrat Y artinya sama dengan cos kuadrat Y. Nah, dy per dx cos kuadrat Y. Nah, selanjutnya kita gunakan bantuan segitiga. Jadi di sini variabel Y, di mana variabel Y, mana Y-nya adalah tan inverse X. Di sini tan Y sama dengan X. Tan Y itu depan per samping. Depan per samping, sini sudut siku-sikunya. Depan berarti X, sampingnya 1. Nah, selanjutnya berarti kemiringannya yaitu akar 1 ditambah X kuadrat. Nah, di sini kita akan cari cos Y. Nah, cos Y sama dengan cos itu samping per miring. Jadi di sini 1 per akar 1 ditambah X kuadrat. Jadi di sini jadi nilai cos Y itu 1 per akar 1 ditambah X kuadrat. Kita ganti di sini dy per dx sama dengan, kan ini bisa juga kita tulis seperti ini, cos Y kuadrat, seperti ini. Dia sama dengan dalam kurung 1 per akar 1 ditambah X kuadrat dikuadratkan. Nah, jadi hasilnya sama dengan 1 per
1 ditambah X kuadrat. Nah, jadi turunan dari tan inverse X sama dengan 1 per 1 ditambah X kuadrat. Nah, sekarang kita definisikan bentuk lain dari bentuk sudut atau fungsi trigonometri lain dengan menggunakan segitiga dari tan inverse X. Nah, bentuk yang pertama yaitu sin tan inverse X atau sin Y. Nah, sin depan per miring, berarti X per akar 1 ditambah X kuadrat. Yang kedua, cos tan inverse X atau cos Y. Nah, cos berarti samping per miring. Di sini 1 per akar 1 ditambah X kuadrat. Bentuk yang ketiga yaitu tan inverse X atau tan Y. Nah, ini tan berarti depan per samping, berarti X per 1. Sini sama dengan X. Nah, jadi kita sudah membuktikan 3 fungsi dasar untuk fungsi inverse trigonometri atau fungsi balikannya untuk turunannya. Nah, untuk bentuk lainnya, teman-teman bisa lihat di buku kalkulus Purcell pada halaman 394 untuk fungsi dasar trigonometri lainnya. Sekian untuk video pembahasan kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.